Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqana wa nasrana wa asrinda wa samal salawat. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur atas berkat rahmat Allah Masyarakat sedang karena masuk surga di sisi Allah Taala. Karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, keimanan dari Allah Taala. Ajab penyampaian terutama adalah faktor keimanan, sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan perintah wajib di dalam Islam, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat bagi salawat masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mencurahkan seluruh pikirannya, tenaganya,
bahkan seluruh hartanya, bahkan harta istrinya, hanya untuk menegakkan kebenaran di dalam muka bumi ini, yaitu Islam, dan ketakwaan yang menjadi perisai. Nah, sini teman-teman lebih yang masih bermata dan juga pada saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada hari ini yaitu keistimewaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan seperti ketakwaan atas diri takwa. Itu sebabnya setiap hari Jumat selalu dipanggil oleh para hakim, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Dan jangan sekali-sekali wafat atau meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Meskipun dalam Al-Qur'an Allah menciptakan berbagai macam manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetapi itu adalah ujian bagi kita. Dan pada kesempatan ini mengenai hakikat yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, pertama yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan lalu di Al-Qur'an ini bagi orang yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Profesor Quraisy menjelaskan bahwa orang yang bertakwa yaitu selalu mendekatkan diri, bukan takut, tapi dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Itu orang bertakwa, dan itu cukup berat. Meresap kematangan di setan. Mengapa? Karena tidak semudah itu. Sebab apa balasannya bagi orang bertakwa adalah surga. Dan tentu ada kenikmatan dunia juga. Tentu engkau toreke keistimewaan dalam dunia. Maka dia Allah Ta'ala dalam Al-Quran lebih, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan ini dia tahu bertakwa dari Allah Ta'ala di pesumanan sini kesulitan kehidupan. Nah, siapa itu orang bertakwa? Yaitu menjalankan keimanan yang diucapkan dalam hati, yaitu kalau dalam hati kita matapakin di Allah Ta'ala. Siapa itu orang beriman? Dalam Al-Quran dijelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaib." Adalah orang yang percaya terhadap kegaiban. Matapai biasanya alam gaib. Matapai biasanya kana Allah Ta'ala, matapai biasanya kana surga, matapai kana malaikat, ada setan, ada iblis dan lain sebagainya. Itulah orang yang beriman. Dan percaya bahwa ada hari di kemudian setelah dunia ini, yaitu hari akhirat. Itu yang pertama. Jadi ada 3 pilar orang yang beriman di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ketiga. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menjalankan sholat, menegakkan sholat. Yang ketiga adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka di dalam ayat ini ada 2 pengabdian, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, yang disebut itu bertakwa. Yang pertama kan orang bertakwa tadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua tadi, bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, ini kan yang bertakwa itu orang yang punya keimanan. Napa tuan minasa balal wali. Ini orang biasa bertakwa. Terus bagaimana orang Islam? Itu berbeda lagi. Jadi ada tingkatan di dalam Islam itu. Ada yang pertama poin mendasar dalam Islam, yang kedua masuk ke iman, masuk ke iman, kemudian ihsan. Ada 3 tingkatan di dalam Islam itu sendiri. Kemudian selanjutnya di dalam riwayat yang lain atau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qalatil a'rabu amanna, itu dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 14. Engkau ada itu Arab Badui, seorang Arab Badui merasa sombong di kita, sehingga ada yang mengatakan semua orang Arab Badui di pedalaman, ya semua orang Arab Badui itu Arab dari pedalaman. Mungkin kalau kita di sini dari pelosok, ya dari pelosok sangat jauh dari syiar-syiar agama. Apabila mau dari kota ya, biasanya Arab Badui datang kepada Rasulullah, diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Surah Allah Ta'ala akan cuma terperi Allah Ta'ala. Qalatil a'rabu amanna. Napa nono ya makada pulang tu min walakin kun aslamna. Muhammad padangi makada dipa mata terperi Allah Ta'ala, tapi kamu baru aslamna. Napa pertama senang? Napa baru kamu berislam? Maka dalam Al-Quran ini kita bisa menganalisa bahwa tidak cukup kita hanya dengan Islam. KTP kita Islam tidak cukup. Perlu ada pembuktian selanjutnya, yaitu yang beriman. Siapa yang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yang mendirikan salat. Itu orang beriman. Betapa ia cara sahira, betapa kemuliaan, betapa kepembalahan dan mendirikan salat. Dari kemudian di bingkai sampai yang tidak melaksanakan salat, kita belum masuk kategori orang yang beriman, tapi baru aslamna. Apa kita aslam? Itu mana yang paling pokok di dalam dialog ya, antara Allah dengan Rasulullah dan kepada umatnya melalui surah Al-Hujurat tadi. Kemudian kamu baru berislam karena walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Di pada lama tafakmur lana akimur dalam dadamu. Jadi ada tingkatan. Yang pertama, kita dilahirkan oleh orang tua kita Islam, maka berusaha menjadi orang yang beriman, dan setelah beriman kita menjaga keimanan kita itu dengan ketakwaan supaya kita mencapai tingkat ihsan. Agar ihsan yaitu melaksanakan perintah Allah tanpa ada permintaan balasan apapun, itu sudah ihsan. Atau seolah-olah kita dilihat sewaktu-waktu atau seolah-olah sama dan itu Allah Ta'ala, sehingga kita sangat rajin beribadah. Malam hari juga desanya pakai siar di Allah Ta'ala sebab nih terkini itu Allah Ta'ala, bukan karena faktor apapun. Itu sudah sampai ke tahap ihsan. Kemudian yang terakhir yang disebut sebagai orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jadi namun kesini tadi kepercayaan kita kepada Allah, kemudian sistem penyakit, tetapi kita tidak mengeluarkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada misalnya pondok pesantren, anak yatim, orang yang membutuhkan tempat sosial atau masjid, musola dan macam-macamnya. Kita pikir ya, maka pikir ini kalau orang perangi, artinya kita tidak mensyukuri atas titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah titipan, ujian. Kemiskinan itu ujian, kekayaan juga ujian. Jadi aja makanya sogi biasa dia tidak kemiskinan juga ujian. Apabila kita bekerja di PGWS sempatnya, itu juga ujian. Ada balasannya. Tapi begitu juga kita kaya, sogi ide ini susahkan orang-orang itu juga ujian. Tapi idealnya kita mengeluarkan harta kita dan kita punya kekayaan itu dan kita rajin beribadah, itu luar biasa. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah dan istrinya namanya Khadijah. Bagaimana Khadijah 2/3 tanah Arab dikuasai kekayaannya, tapi sampai akhir hayatnya tidak ada yang dibawa apapun kecuali kain kafan. Dia betul-betul mengorbankan seluruh hartanya. Dan Rasulullah karena kita mapamula itu becu makapi bembe ya, mengembala kami umur 7 tahun sampai umur 13. Umur 13 Rasulullah itu berdagang. Dalam beberapa literatur seperti misalnya dalam buku Api Sejarah yang ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, maka di era Nabiullah Muhammad SAW matangkan 10 apa negara yang kunjungi berdagang sepanjang hidupnya sebelum menjadi Rasul. Itu sebabnya Rasulullah itu kaya raya. So bilang dengan kita di umur 25 tahun dia memberikan hadiah pernikahan kepada Siti Khadijah 20 ekor unta di dalam riwayat, itu yang paling kecil. Yang
Kata makan ada 200 ekor unta, kata makan ada 400 ekor unta, tapi yang paling kecil saja 20 ekor unta. Nero satu ekor unta 50 juta harganya di Madinah, dikali 20 itu 1 miliar. Jadi di PPD itu kita sih dilihat kepada Siti Khadijah jadi umur 25 tahun. Artinya apa? Rasulullah itu kaya raya, bekerja keras dari kecil, remaja, dewasa, bekerja sampai dia menjadi rasul. Dia habiskan semua kekayaannya hanya untuk memperluas agama Islam. Dan itu menjadi contoh ideal bahwa Rasulullah menjadi contoh ideal. Dia telah menjalankan keimanan yang sangat tepat Allah Ta'ala, kemudian melaksanakan sholat, menegakkan sholat, kemudian seluruh hartanya atau sebagian hartanya disumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fi wa Al-Quran Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Tuhan yang bermanfaat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa tanahuma ila khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'ihim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma qulli lana wa muslimat wa minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan, ya Maha Esa,